Terkadang manusia lebih suka menghakimi orang lain, tetapi lupa untuk introspeksi diri. Oleh karena itu, mari selalu mengintrospeksi diri melalui firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, Renungan Harian AKBP Resort Sutoyo, Kamis 21 Desember 2023, tertulis di Roma 14 ayat 11. Demikian dikatakan, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertukuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Dalam bahasa Batak dikatakan, ay nasa natar surat do, na mangulu doau, ninna Tuhani, marsinggang tujuluku sogo nasa na mangulu, jala nasa parsuara marhatopoton debata. Demikian firman Tuhan. Seorang guru tamu dari Amerika Utara mendapat pelajaran berharga saat mengajar para mahasiswa dari Asia Tenggara. Setelah memberikan ujian yang berisi soal-soal pilihan ganda kepada para mahasiswanya, ia merasa heran melihat banyak pertanyaan yang tidak dijawab. Saat mengembalikan lembaran-lembaran jawaban yang telah dikoreksinya, ia menyarankan agar lain kali sebaiknya mereka menebak saja apa yang kira-kira menjadi jawabannya, daripada tidak menjawab sama sekali. Lalu seorang mahasiswa yang mendengarkan saran sang guru mengangkat tangan dan bertanya, bagaimana jika saya secara kebetulan memberi jawaban yang benar, Pak? Itu berarti saya memberikan kesan bahwa saya tahu jawabannya, padahal sebenarnya saya tidak tahu. Nantinya jawaban saya itu tidak akan memiliki pengaruh apapun untuk saya. Saudara yang terkasih, si mahasiswa dan guru itu mempunyai sudut pandang dan penerapan yang berbeda. Si mahasiswa mengejar apa yang benar, yang memang benar-benar dia pahami, sedangkan si guru seakan-akan mengajarkan supaya mereka mengejar nilai dengan berusaha untung-untungan. Di masa perjanjian baru dalam teks renungan kita hari ini pun, keharmonisan jemaat di Roma yang telah mengalami pertobatan dari latar belakang Yahudi dan bukan Yahudi, pernah rusak karena beda sudut pandang dan jiwa mengkritik terhadap orang lain. Mereka membawa sudut pandang masing-masing yang sangat bertolak belakang mengenai pengenalan akan Kristus, sehingga mereka saling menghakimi. Dari komentar Paulus, tampaknya ada dua masalah yang membuat mereka saling menghakimi. Yang pertama adalah masalah tentang makanan, bisa kita baca di ayat 2. Dan yang kedua adalah masalah hari-hari khusus di ayat 5. Berbeda pendapat boleh-boleh saja, tetapi di dalam kasus ini mereka mulai saling menghakimi dan menghina. Masing-masing kelompok merasa paling benar dan memandang rendah kelompok yang berbeda dengan mereka. Paulus pun menegur mereka dengan keras, seolah ia hendak berseru, Allah lah hakimnya, mengapa kalian bertindak sebagai Allah bagi orang lain? Rasul Paulus mendorong mereka untuk mengingat satu fakta yang penting. Tidak seorang pun dapat mengetahui atau menghakimi keyakinan hati orang lain, karena Allah lah hakim satu-satunya, dan semua akan bertekuk lutut di hadapannya. Setiap orang harus bertekuk lutut, merupakan penegasan kedaulatannya atas semua orang yang menyembah Tuhan. Melalui bagian ini, dia telah mengklaim kedaulatan iman di semua bangsa dan denominasi. Kita semua menyembah Tuhan, tidak peduli bagaimana kita mengamalkan iman kita. Dalam ayat Alkitab ini, terungkap bahwa tidak ada satupun kelompok orang percaya yang bisa menilai bagaimana kelompok orang percaya lainnya menjalankan iman mereka, karena semua orang melakukannya untuk menyembah Tuhan. Hal ini juga mengajarkan mereka yang memiliki iman yang lebih kuat untuk bersikap toleran terhadap orang percaya lainnya. Hal ini dapat dipahami sebagai penyimbangan keimanan yang agung, karena merupakan jaminan bagi umatnya bahwa semua orang yang beriman kepadanya adalah setara di mata Tuhan.
Tidak masalah jika Anda dianggap kuat atau lemah iman. Baginya, semua orang sama dan akan dihakimi ketika saatnya tiba. Oleh karena itu, respon yang tepat di dalam perbedaan bukanlah dengan menghakimi kelompok lain, melainkan bersikap toleran, sebab pada akhirnya semua akan dihakimi oleh satu Tuhan. Itu Tuhan Allah kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, dalam hidup kami sering bertemu dengan perbedaan yang mengantarkan kami pada perbuatan yang saling menghakimi, sehingga kami saling menyakiti dan membenci satu dengan yang lain. Kami sering memaksakan kebenaran pemahaman kami dengan menyampingkan kebenaran-Mu. Kami berlaku sebagai hakim bagi orang yang tidak sepaham dengan kami, sehingga sulit bagi kami untuk hidup saling menerima. Hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, bahwa Engkaulah hakim di atas segala hakim. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapan-Mu di hari penghakiman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, sebelum masa penghakiman-Mu, Engkau nyatakan kepada kami, mampukanlah kami dalam kuasa Roh-Mu untuk setia akan firman-Mu, agar dalam penantian kami akan kedatangan-Mu, kami tetap setia kepadamu. Dan di waktunya kelak, kami layak menjadi bagian dari kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani aktivitas Anda hari ini sambil menantikan kedatangan Sang Hakim yang adil. Salam sehat, Tuhan memberkati.